Pada kesempatan kali ini kita akan membahas red flag dalam PDKT sama cewek. Jadi ketika kalian semuanya lagi PDKT sama cewek, ada yang namanya red flag. Red flag itu adalah tanda bahaya atau warning. Ketika kalian waktu PDKT dapat cewek seperti ini, maka kalian harus putuskan cewek tersebut sekarang juga atau skip aja cewek tersebut. Kenapa? Karena ketika cewek ini sudah masuk dalam kategori red flag, artinya cewek ini tuh nggak cocok, nggak pantas, dan nggak worth it untuk diperjuangkan. Istilahnya lebih baik kalian skip aja cewek itu dan PDKT sama cewek yang lain. Nah, red flagnya apa aja? Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama jelas yaitu cuek. Cuek di sini akan gue terjemahkan dalam bahasa yang lebih manusiawi. Cuek di sini maksudnya adalah ketika kamu ngechat cewek itu, maka gebetan kamu itu nggak bales. Ketika kamu telepon nggak diangkat. Ketika kamu minta tolong, dia nggak mau. Nah, itu namanya cuek. Kalau kamu ngechat hari ini dan nggak dibales sampai malam hari, atau kamu ngechat hari ini nggak dibales-bales sampai 2 hari, itu tanda bahwa dia itu cuek. Dan kalau cewek melakukan hal seperti itu, artinya cewek ini cuek dan tidak tertarik sama kamu. Dan itu adalah red flag yang pertama. Kamu ketika PDKT sama cewek, jangan pernah memperjuangkan atau jangan pernah melayani cewek-cewek yang cuek seperti ini. Intinya kalau cewek itu nggak bales chattingan kamu lebih dari 3 hari, nggak berani angkat telepon kamu, nggak berani ngechat kamu duluan, ya itu tanda bahwa dia itu cuek sama kamu dan dia nggak tertarik sama kamu. Red flag yang kedua adalah gampang tersinggung. Kalau dia ini gampang tersinggung, otomatis dia ini pasti seorang pemarah. Ciri-ciri orang yang mudah tersinggung adalah dia itu nggak bisa diajak bercanda. Kalian pasti pernah kan melihat cewek yang ketika kalian ajak bercanda, kalian rayu-rayu, dia itu bukannya ketawa tapi malah ilfil gitu. Nah, ketika kalian PDKT sama cewek tersebut, jangan langsung kalian layanin. Lebih baik kalian putusin aja. Cari cewek yang lain. Karena gue pribadi gini, ketika gue lagi PDKT sama cewek dan cewek ini nggak bisa digombalin, nggak bisa diajak bercanda, nggak bisa dirayu, ya lebih baik gue akan skip aja. Kenapa? Karena cewek ini nggak asik. Biasanya cewek-cewek yang nggak bisa diajak bercanda adalah cewek-cewek yang punya trust issue atau punya trauma. Entah punya trauma dari keluarga, entah punya trauma dari mantannya yang dulu. Lebih baik kalian jangan pernah PDKT sama cewek yang nggak asik. Titik poinnya adalah ketika kalian rayu, ketika kalian gombalin, atau ketika kalian bercandain, dia itu kayak nggak punya ekspresi gitu. Lebih baik kalian skip aja. Karena cewek itu punya banyak masalah. Yang ketiga adalah nggak mau jawab pertanyaan kamu. Nah, ini juga red flag yang paling parah. Jadi ada beberapa cewek itu yang kalau kamu nanya, dia itu nggak mau jawab. Biasanya misalkan kamu nanya, kamu punya hobi apa? Coba dong ceritain diri kamu. Dia itu diem aja dan dia nggak mau jawab. Enggak maaf ya aku nggak bisa jawab. Nah, itu tanda bahwa cewek itu punya trauma, cewek itu punya trust issue. Lebih baik jangan PDKT sama cewek-cewek yang seperti itu. Intinya kalau kamu mau PDKT sama cewek, kamu pastikan coba kamu nanya tentang personalitinya dia, kegiatannya dia. Kalau dia nggak mau jawab, itu tanda bahwa cewek ini punya banyak trust issue. Seperti yang gue bahas di video yang awal tadi, trust issue sama trauma itu adalah red flag yang paling parah dari seorang wanita. Intinya adalah orang yang trauma, terlalu banyak trust issue, pasti selalu curiga sama orang lain, gak bisa menceritakan diri sendiri. Bisa dibilang cewek-cewek seperti ini adalah cewek-cewek yang punya penyakit mental. Jadi jangan nambah masalah di dalam hidup kamu bro. Gak perlu kalian PDKT sama cewek-cewek seperti ini. Red flag yang keempat adalah background kalian berbeda.
Background kalian berbeda ini maksudnya gimana, Bro? Oke, gue akan terjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Background yang berbeda ini maksudnya adalah latar belakang kalian masing-masing. Contoh, budaya kalian berbeda, agama kalian berbeda, bibit, bebet, dan bobot kalian itu beda jauh. Lebih baik jangan PDKT sama cewek yang seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa cewek, ini pengalaman gue pribadi ya, gue pernah PDKT sama beberapa cewek. PDKT gue tuh udah berlangsung 1 bulan, dan di bulan ketiga gue udah nembak dia gitu, dan gue diterima. Tapi ternyata hubungan gue nggak diterima sama keluarganya si doi. Kenapa? Karena level kita terlalu jauh. Nah, jangan sampai kalian itu punya pengalaman seperti ini. Jadi pas kalian PDKT, coba kamu nanya dia itu rumahnya di mana, tinggalnya di mana gitu. Coba kalian gali-gali backgroundnya dia sebelum kalian nembak. Jangan sampai kalian itu punya pengalaman seperti yang gue alamin. Gak enak loh bro rasanya ketika kalian udah PDKT 1 bulan, 2 bulan, kemudian pas bulan ketiga kita udah pacaran, udah jalan ke sana, jalan kemari, ternyata hubungan kita nggak direstui. Memang ketika hubungan ini nggak direstui, waktu itu salah gue juga karena gue terlalu mungkin terlalu ngebet sama cewek tersebut sampai gue lupa untuk melihat background dia atau latar belakangnya dia gitu. Apakah gue sama dia itu satu level atau tidak. Kalau level cewek itu di atas kita, peluang kita untuk dapetin dia agak susah. Tapi kalau level cewek di bawah kita, otomatis kita pasti gampang banget dapetin si cewek tersebut. Tapi kalau kalian ngotot ya silahkan. Red flag yang terakhir adalah jangan pernah PDKT sama cewek yang susah diajak jalan. Nah, cewek itu ketika PDKT dan kalian ajak jalan, biasanya cewek itu banyak yang nolak. Nah, penolakan cewek itu rata-rata karena dia belum tertarik sama kamu. Kadang-kadang juga dia belum percaya sama kamu. Kadang-kadang juga dia ini belum yakin kalau kamu itu cowok yang tepat. Nah, biasanya cara cewek nolak adalah dengan kalimat seperti ini. Sorry ya, aku lagi sibuk. Kayaknya kita belum waktunya deh buat ketemu. Atau mungkin kayak misalkan, sorry ya, aku lagi banyak kegiatan. Kalimat tersebut adalah kalimat penolakan dari cewek. Ketika kalian sudah mendapatkan kalimat penolakan tersebut, maka skip aja cewek tersebut sekarang juga. So, jadi ketika kalian PDKT, jangan terlalu lama mengulur waktu. 1 atau 2 minggu setelahnya, kalian langsung ajak cewek tersebut untuk jalan. Agar apa? Agar kalian tahu gitu, cewek ini bisa diajak jalan atau tidak. Kalau dia mengiyakan, gas. Tapi kalau tiba-tiba cewek nolak, ya udah tinggal dan skip cewek tersebut sekarang juga. So, PDKT itu jangan dibikin ribet, dibikin simple aja. Kalau cewek mau diajak jalan, gas. Tapi kalau nggak mau, ya udah tinggalin aja. Jangan sampai kalian terlalu mengulur waktu buat PDKT, tapi ujung-ujungnya kalian ditolak juga. Kalau dari awal kalian tahu cewek ini mau diajak jalan atau tidak, tertarik atau tidak, maka kalian lebih mudah untuk move on ketika PDKT. Ada 5 red flag dalam PDKT sama cewek. Pertama, cuek. Yang kedua, mudah tersinggung. Yang ketiga, cewek nggak mau jawab pertanyaan kamu. Yang keempat, cewek ini backgroundnya beda sama kamu. Dan yang terakhir adalah cewek ini susah diajak jalan. Semoga bermanfaat. Salam sukses dan semangat bro.